Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Faris Wildan Alung Barok. Nah, di sini kita akan membahas untuk pembahasan mengenai menyusun perencanaan karir pegawai. Nah, untuk pembahasan ini sebelumnya kita sudah membahas tentang DUK atau daftar urut kepangkatan. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama yaitu memahami pola karir pegawai dan yang kedua yaitu mengenal tahap penyusunan pola karir pegawai. Oke, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu memahami pola karir pegawai. Di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu pengertian pola karir, dan yang kedua yaitu tujuan penyusunan pola, ketiga yaitu ruang lingkup pola karir, dan yang keempat yaitu prinsip penyusunan pola karir, dan yang kelima yaitu pembentukan tim penyusun pola karir pegawai. Yang pertama yaitu pengertian pola karir pegawai. Nah, di sini berdasarkan peraturan Badan Kepegawaian nomor 35 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan pola karir pegawai negeri sipil, yang dimaksud dengan pola karir merupakan pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karir yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan, dan pelatihan jabatan, kompetensi serta masa jabatan seorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun. Nah, jadi dengan adanya peraturan pemerintah ini, dari peraturan Badan Kepegawaian ini, tentunya dengan disusunnya pola karir ini dapat membantu para pegawai atau para PNS untuk mengetahui dan lebih paham dengan jabatan sekarang atau yang akan mendatang. Jadi dengan adanya pola karir ini tentunya membantu atau dapat menjadi pandangan atau keserasian antara jabatan dan tingkatan yang akan ditempuh. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan pola karir. Penyusunan pola karir pegawai sesuai peraturan Kepala BKN nomor 35 tahun 2011. Yang pertama yaitu sebagai gambaran yang menunjukkan adanya peningkatan jenjang jabatan dalam suatu organisasi berdasarkan alur pengembangan yang telah ditentukan. Nah, salah satu tujuannya yaitu menjadikan adanya peningkatan jenjang jabatan. Nah, dalam suatu organisasi berdasarkan alur pengembangan yang telah ditentukan. Nah, dengan adanya pola karir ini tentunya para pekerja, para PNS tentunya lebih tahu seberapa sih dia harus diangkat menjadi pegawai atau menjadi salah satu pedoman atau pandangan atau pengembangan yang telah ditentukan sebuah organisasi atau instansi. Nah, yang kedua itu sebagai pedoman untuk memberikan kepastian arah pengembangan karir PNS. Nah, di sini salah satu tujuannya yaitu menjadi pedoman. Nah, tentunya dengan adanya pola karir pegawai ini, tentunya pedoman untuk para pegawai PNS itu lebih terarah dengan adanya pola karir ini yang disusun oleh Kepala BKN. Nah, yang ketiga yaitu sebagai gambaran yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara unsur-unsur karir pegawai. Nah, tentunya dengan adanya pola karir ini, tentunya pekerja dapat saling terkaitan dan saling serasi dengan jabatan satu dan jabatan yang akan ditempuh. Nah, yang selanjutnya itu ruang lingkup pola karir. Nah, ruang lingkup penyusunan pola karir pegawai yang telah diatur oleh Kepala BKN antara lain yang pertama itu dasar-dasar penyusunan pola karir. Nah, sebelum pembuatan pola karir pegawai ini tentunya akan dibuat dasar-dasar. Apa saja sih dasar yang harus digambarkan atau yang harus disesuaikan dengan
dibuatnya pola karir ini. Nah, yang kedua yaitu pembentukan tim yang akan menyusun pola karir. Nah, sebelum pola karir ini dibuat, tentunya kepala BKN membuat tim untuk membuat atau menyusun pola karir ini. Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, yang ketiga yaitu metode dan teknik penyusunan pola karir. Nah, setelah dasar-dasar penyusunan terus pembentukan tim karir, tentunya metode dan teknik penyusunan pola karir akan disesuaikan. Nah, teknik-teknik dan penyesuaian ini tentunya akan saling berkaitan antara kerja atau pegawai PNS dengan adanya tujuan atau adanya pembuatan pola karir pegawai ini. Nah, yang selanjutnya itu prinsip penyusunan pola karir. Nah, pola karir disusun berdasarkan prinsip antara lain. Tentunya dengan disusunnya prinsip pola karir ini tentunya diadakannya untuk kepastian. Yang pertama kepastian, yang kedua yaitu profesional, dan yang ketiga yaitu transparan. Nah, kepastian ini seperti apa sih? Nah, di sini pola karir harus menggambarkan kepastian tentang arah alur karir yang dapat ditempuh oleh setiap PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, dengan adanya pola karir ini tentunya para pegawai memiliki kepastian. Semisal ada pegawai yang bekerja di bagian yang paling rendah. Nah, paling rendah ini semisal di bagian staff atau semisal di sebuah perusahaan ya, itu di bagian staff. Nah, para pegawai ini bisa mempunyai kepastian akan dinaikkan pangkatnya. Nah, dengan penyusunan pola karir ini tentunya para pegawai tersebut dapat mengetahui syarat-syarat dan ketentuan yang harus dia penuhi untuk dia naik ke jabatan. Nah, yang selanjutnya yaitu profesional. Nah, di sini profesional seperti apa sih? Nah, pola karir harus mendorong peningkatan kompetensi dan prestasi kerja PNS. Nah, di sini yang dimaksud dengan profesional yaitu semisal kita bekerja di sebuah perusahaan. Nah, di sebuah perusahaan itu kita dituntut untuk profesional. Semisal kita sebelum masuk ke perusahaan tersebut kita telah mengikuti golongan atau organisasi yang di luar perusahaan tersebut. Nah, kita bekerja di situ harus profesional untuk kepentingan perusahaan, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan atau organisasi kalian aja. Tapi di sini kalian dituntut untuk bekerja di sebuah perusahaan, kalian harus profesional. Profesional di sini dalam artian kalian harus bekerja, kalian harus memenuhi tanggung jawab yang telah diberikan di sebuah perusahaan. Jadi di sini kalian tidak boleh bekerja demi kepentingan diri sendiri atau golongan dari organisasi manapun. Nah, yang selanjutnya yaitu transparan. Pola karir harus diketahui oleh setiap PNS dan memberi kepastian yang sama kepada PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan. Nah, tentunya dengan adanya pola karir ini tentunya diharapkan dapat transparan. Nah, semisal ada pegawai yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan, itu akan tahu dia akan dinaikkan pangkat di bagian mana atau di bagian yang tertentu yang mana. Nah, dia lebih tahu karena dia sebelumnya sudah ada dengan adanya penyusunan pola karir ini tentunya dia tahu dia harus masuk ke jenjang mana atau naik pangkat yang mana. Yang selanjutnya itu pembentukan tim penyusun pola karir pegawai. Nah, yang pertama yaitu sebelumnya yang berwenang untuk menyusun pola karir pegawai adalah pejabat pembina kepegawaian pusat dan daerah. Nah, pejabat tersebut
harus membentuk sebuah tim penyusunan pola karir atau disebut TPPK. Nah, pegawai. Tugas dari TPPK yaitu membantu pejabat pembina kepegawaian pusat dan daerah dalam menyusunan pola karir pegawai. Nah, syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi anggota TPPK antara lain yaitu yang pertama itu anggota TPPK, maksudnya TPPK harus memiliki pengalaman dan kemampuan di bidang organisasi, tata laksana, analisis jabatan, evaluasi, dan klasifikasi jabatan atau standar kompetensi jabatan. Nah, tentunya dalam pembentukan tim ini anggotanya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ketua BKN tadi. Dan yang selanjutnya yaitu susunan keanggotaan TPPK. Maaf. Antara lain yang pertama yaitu ketua. Ketua TPPK ini sekaligus merangkap menjadi anggota. Yang selanjutnya yaitu sekretaris. Sekretaris TPPK ini harus juga merangkap menjadi anggota. Nah, yang selanjutnya yaitu yang poin C itu tiga orang anggota TPPK. Nah, tiga anggota ini bisa ditunjuk dari luar apa? Luar dari anggota atau dari kepala badan kepegawaian tadi. Nah, anggota tersebut dapat ditunjuk dari luar anggota badan kepegawaian tadi untuk anggotanya. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenal tahap penyusun pola karir pegawai. Yang pertama yaitu melaksanakan analisis jabatan, dan yang kedua yaitu melaksanakan evaluasi jabatan, dan yang ketiga yaitu menetapkan peta jabatan, dan yang keempat yaitu menetapkan standar kompetensi jabatan. Maaf, ada yang tipu sedikit. Oke, kita masuk ke pembahasan melaksanakan analisis jabatan. Oke, nah di sini dalam peraturan Kepala Badan Kepegawaian nomor 35 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan pola karir pegawai negara sipil, analisis jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan. Nah, analisis jabatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan informasi jabatan. Untuk mendapatkan informasi jabatan, maka tugas yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk mengumpulkan data atau untuk menganalisis data dari jabatan dari sebuah perusahaan atau instansi atau dalam sebuah pekerja PNS. Nah, ini yang pertama itu dengan dibuatnya susunan untuk analisis jabatan ini, maka disusunlah melalui menyusun uraian jabatan yang terdiri atas beberapa aspek, diantaranya nama jabatan, kode jabatan, ikhtisar jabatan, uraian tugas, bahan ajar, perangkat kerja, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, dan resiko bahaya dari pekerjaan yang dijabat. Nah, ini juga salah satu cara untuk menganalisis jabatan dari sebuah perusahaan atau di sebuah instansi atau di pemerintahan. Nah, sini penyusunan syarat jabatan yang terdiri atas pangkat, golongan ruang pendidikan, kursus atau pendidikan pelatihan diklat, pengalaman kerja, pengetahuan kerja, keterampilan kerja, bakat kerja, keterampilan kerja, maaf, minat kerja, upaya fisik, kondisi fisik, dan fungsi pekerja. Nah, di sini dengan semua data yang diperoleh ini maka akan dilakukan analisis jabatan. Yang selanjutnya yaitu melaksanakan evaluasi jabatan. Nah, setelah analisis jabatan tentunya akan dilakukan evaluasi. Nah, dengan evaluasi jabatan akan dihasilkan nilai dan kelas jabatan. Evaluasi jabatan dilakukan dengan kegiatan penilaian jabatan, penyesuaian peta jabatan, dan penyusunan informasi faktor jabatan. Nah, dengan
evaluasi tadi dengan analisis jabatan tadi, maka akan diketahui